Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gak terasa kita sudah masuk di akhir bulan dan bertepatan dengan penghujung tahun di tahun 2022 ini. Seperti biasa, kalau sudah masuk akhir bulan atau awal bulan gitu, saya mau sharing sama teman-teman soal budgeting di keluarga saya. Sama sekali nggak ada maksud untuk pamer atau menggurui teman-teman, cuma berniat untuk sharing saja sama teman-teman. Siapa tahu ada dari teman-teman yang butuh informasi soal budgeting. Walaupun dengan menonton video saya, teman-teman nggak bisa mencontoh plek ketiplek gitu ya, karena setiap keluarga punya pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda, tapi seenggaknya bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang mau mulai budgeting atau lagi kebingungan dalam cara mengelola keuangan keluarganya. Oke teman-teman, sebelum membahas soal budgeting untuk bulan Januari, saya mulai dengan evaluasi anggaran keluarga kita di bulan Desember ini ya. Oke, yang pertama ada hutang. Seperti biasa itu sudah langsung disimpankan, jadi tidak ada saldo yang tersisa. Untuk wifi dan pulsa juga terpakai habis, tidak ada sisa. Untuk arisan dan sosial juga sudah dibayarkan, tidak ada sisa. Untuk cuci mobil itu sebulan ini belum cuci mobil, jadi masih ada sisa 50.000. Untuk bensin terpakai 600.000, jadi minus 100.000, dan ini saya pakai dari uang tidak terduga. Kemudian untuk pangkas abu itu terpakai 50.000, jadi tidak ada sisa. Kemudian untuk belanja bulanan terpakai 630.000, ada sisa 20.000. Untuk belanja mingguan terpakai 375.000, sisa 15.000. Untuk susu anak terpakai 359.000, sisa 1.000. Untuk popok terpakai 243.000, jadi sisa 7.000. Uang saku abu terpakai 450.000, tidak ada sisa. Dan untuk uang tidak terduga itu terpakai 34.500, jadi masih ada sisa 115.500, dan 100.000-nya itu dipakai untuk disubsidikan ke uang bensin 100.000. Jadi total semuanya bersisa di bulan ini ada 118.500. Alhamdulillah ada sisanya lumayan banyak, tapi kalau ada teman-teman yang nggak bersisa bulan ini nggak apa-apa, yang penting kita nggak ambil di luar budget yang sudah kita tentukan. Seenggaknya walaupun kurang di setiap pos yang kita sudah susun, itu kita masih bisa pakai sisa-sisa dari pos-pos yang lain. Seperti yang tadi saya pakai untuk bensin yang minus 100.000, itu saya subsidikan atau saya pakai uangnya dari uang tidak terduga. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai dengan menghitung uang sisa di bulan Desember ini. Sekarang saya mau masukin ke dalam saving challenge. Di bulan Desember ini saving challenge saya sudah berubah atau berbeda, karena untuk saving challenge yang sudah terpenuhi sudah saya belikan barangnya, dan yang untuk belum terpenuhi saya kumpulin uangnya, dan alhamdulillah saya akhirnya sudah bisa beli HP baru untuk khusus ngonten. Jadi untuk di akhir bulan 12 ini saya mau bikin challenge 2.000. Nah ini saya sudah susun uang 2.000-nya, ada 40.000 alhamdulillah, dan saya masukin ke dalam pouch. Dan biar lebih semangat nabungnya juga saya sertakan dengan trackernya. Lanjut untuk uang koin, saya masukin ke dompet kecil ini. Saya nggak ngumpulin uang koin banyak, karena kalau udah sampai 20.000 itu saya jadiin untuk jadi uang parkir mobil aja. Oke, alhamdulillah masih ada sisa uangnya, dan untuk sisa uang ini saya mau bikin challenge kalender. Tadinya mau saya bikin di akhir Januari, tapi karena masih ada sisa uang dari sisa budgeting Desember ini, jadi akhirnya saya putusin untuk langsung aja masukin ke challenge kalender ini. Jadi untuk di tahun 2023 nanti saya mungkin bakalan ngejalanin 2 challenge ini aja, yaitu challenge 2000 dan challenge kalender. Semoga bisa terkumpul banyak, bahkan bisa di luar dugaan saya, amin.
Oke, sudah selesai dengan urusan di bulan Desember. Sekarang kita lanjut dengan budgeting di bulan Januari. Seperti biasa, sebelum nulis yang lain-lain, kita nulis judul dulu, yaitu budgeting dan bulan apa kita budgetingnya, biar kita tahu perkembangan budgeting kita dari bulan ke bulan selama setahun. Oke teman-teman, seperti biasa untuk budgetnya tidak saya tuliskan, tapi saya mau bagi informasi aja sama teman-teman. Jadi di antara pendapatan suami saya itu ada gaji, ada tunjangan kinerja, jasa, dan juga uang makan. Jadi untuk mulai bulan Januari ini untuk uang makan itu tidak saya budgetin lagi. Jadi uang makan itu khusus untuk pegangan suami aja. Jadi dimulai bulan Januari ini tidak ada lagi uang saku suami. Untuk metode pembagiannya masih sama, itu untuk giving 10%, living 50%, saving 30%, dan playing itu 10%. Walaupun ada lebih dan kurangnya dikit dalam pembagian persenan, tapi untuk persenan itu sendiri menjadi patokan biar nggak terlalu lebih dari itu anggaran uang yang saya gunakan. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Jadi budgeting saya itu yang pertama ada giving, itu untuk orang tua juga mertua, tapi nominalnya tidak saya sebutkan ya. Untuk sedekah tidak ada. Kemudian untuk living, yang pertama ada hutang. Di bulan ini saya anggarkan 600.000. Ini saya sangat berharap semoga bisa cepat selesai hutang ini, amin. Kemudian untuk wifi dan pulsa masih seperti bulan kemarin, itu saya anggarkan 480.000. Untuk arisan dan sosial masih sama 50.000 karena ini budget tetap ya teman-teman dari bulan ke bulannya. Untuk cuci mobil itu 50.000 dan untuk uang parkir itu tidak saya anggarkan teman-teman ya, karena masih ada uang koin yang bisa saya gunakan untuk uang parkir. Dan kalaupun uang koinnya habis, itu untuk uang parkir kalau kita pergi-pergi itu biasanya pakai uangnya suami. Kemudian untuk dana bensin, untuk mulai bulan ini saya pisahin bensin mobil dan bensin motor biar lebih jelas minusnya yang mana, mobil atau motor. Karena di bulan kemarin kan minus 100.000 itu untuk bensin mobil. Untuk anggarannya, untuk bensin mobil itu 400.000 dan bensin motor 100.000. Totalnya masih sama 500.000 karena memang budgetnya nggak bisa kita tambahin lagi. Total bensin cuma bisa saya anggarkan 500.000. Dan untuk minusnya nanti mudah-mudahan nggak minus tapi kalaupun iya minus itu akan saya gunakan uang tidak terduga lagi seperti juga bulan kemarin. Dan juga sebenarnya untuk uang bensin ini ada subsidi dari uang ayam 100.000. Jadi total saldo untuk uang bensin per bulan itu ada 600.000. Lanjut ke pos berikutnya, ada belanja bulanan. Itu untuk budgetnya masih sama seperti bulan lalu, ada 650.000. Kemudian untuk pos belanja mingguan 400.000. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, jadi keluarga saya ini masih tinggal bersama orang tua saya. Jadi sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu dipenuhi oleh orang tua saya. Jadi teman-teman jangan heran ya kenapa belanja mingguan saya itu cuma 400.000. Jadi karena biasanya itu untuk saya beli sayur atau buah dan juga telur, juga beberapa lauk lainnya. Tapi secara garis besar untuk lauk ikan itu biasanya dibeli oleh orang tua saya. Kemudian untuk pos support anak itu 365.000. Jadi karena Dek Muhammad udah juga rutin minum susu formula walaupun masih ASI, jadi budgetnya saya tambahin. Kemudian untuk popok, ini untuk popok Dek Muhammad 250.000. Dan untuk dana tidak terduga 160.000. Jadi teman-teman untuk budget pos-pos ini saya lebihkan sedikit dari harga yang sebenarnya saya beli, karena kita nggak tahu harga sekarang ya, kadang-kadang naik gitu. Biar nggak kurang budget, jadi dinaikkan sedikit. Walaupun nggak banyak, paling banyak saya naikin itu 5.000 aja.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke saving atau tabungan. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk tabungan saya itu ada untuk dana darurat, pengeluaran tahunan, investasi, dan juga short term. Untuk teman-teman yang masih bingung tabungan short term itu apa, jadi tabungan itu adalah tabungan jangka pendek, yaitu tabungan yang terus diangsur ya, karena kebutuhannya bisa jadi per bulan, per 3 bulan, atau bahkan tidak terduga tapi memang benar-benar kita butuhkan. Jadi bisa dibilang itu tabungan berkelanjutan, tapi dalam waktu jangka pendek, yaitu nggak terlalu lama pemakaiannya. Dan itu lebih ke tabungan untuk pemakaian yang konsumtif ya teman-teman, bukan seperti pajak. Itu kan pajak beda lagi dengan pemakaian kita pribadi ya. Oke, yang pertama yang ditabungkan dalam pos tabungan ini yaitu dana darurat, itu budgetnya 500.000. Jadi dana darurat ini adalah tabungan yang sangat harus sekali kita tabungkan. Tapi apalah daya teman-teman, ada aja kebutuhan darurat sehingga sampai sekarang itu belum terkumpul dana daruratnya. Alhamdulillah, tapi bulan kemarin nggak terpakai sama sekali, jadi masih ada 500.000, dan ditambah dengan bulan ini 500.000 lagi, alhamdulillah sudah 1 juta. Kemudian untuk pengeluaran tahunan itu total yang saya tabungkan ada 760.500, dan untuk poin-poinnya itu ada untuk pajak mobil 234.000, pajak motor 27.500, untuk Idul Fitri ada 335.000, untuk Idul Adha 165.000. Untuk pengeluaran Idul Fitri atau tabungan Idul Fitri dan Idul Adha, kenapa dimasukkan ke dalam pengeluaran tahunan? Karena memang dipakai per tahun ya teman-teman. Walaupun itu sifatnya konsumtif, tapi kita sudah menganggarkan dana pasti begitu, berapa nominal yang kita butuhkan per tahunnya untuk kita gunakan. Jadi karena walaupun kita punya THR, tapi kan masuknya THR itu cuma beberapa hari sebelum Lebaran, jadi kemungkinan besar uangnya tidak bisa kita gunakan untuk dana Lebarannya. Jadi kita tabungkan terlebih dahulu, dan nanti untuk uang THR-nya kita bisa tabungkan lagi untuk kebutuhan yang lain. Baik, sekarang kita lanjut untuk tabungan short term atau tabungan jangka pendek. Itu ada untuk servis AC 40.000, untuk servis motor 25.000, untuk servis mobil 100.000, dan untuk clothing 200.000. Untuk servis AC itu digunakan untuk 2 AC, tapi berbeda masa servisnya, yang 1/3 bulan dan yang 1/6 bulan, karena yang satu AC sudah tua dan satu AC yang masih baru. Untuk servis motor itu untuk biaya servis satu motor, sebenarnya nggak servis gimana-gimana, cuman untuk biaya ganti oli. Kemudian untuk servis mobil 100.000 itu juga untuk satu mobil, jadi totalnya 500.000 sekali servis, dan itu juga servisnya cuma ganti oli aja. Sedangkan untuk kebutuhan yang lain itu pakai dana darurat. Dan untuk clothing itu untuk pemakaian apa saja yang kita pakai, baik itu sepatu, baju, topi, tas, spray, kasur, mau kacamata juga di situ ya teman-teman. Lanjut kemudian untuk investasi, itu untuk pendidikan Abu bulan ini 100, pendidikan Abang Ibrahim 150, pendidikan adik Muhammad 100.000, dan untuk logam mulia 100.000. Untuk pendidikan Bang Ibrahim dibanyakin karena memang Bang Ibrahim insya Allah tahun 2023 ini mau masuk sekolah, jadi diusahain untuk uang sekolah Bang Ibrahim dulu. Kemudian ada untuk playing, yaitu yang pertama ada hiburan 600.000, dan untuk uang saku ungu ada 100.000. Jadi hiburan ini kita pakai baik itu mau wisata atau mau makan di luar, itu kita pakai dana hiburan. Dan untuk uang saku ungu itu yang seperti pernah saya dengar dari ustadz-ustadz yang pernah ceramah, yang pernah saya dengar lah pokoknya teman-teman. Jadi nafkah untuk istri itu bedakan dengan nafkah bulanan. Jadi maksudnya memang kewajibannya suami untuk memberi nafkah per bulannya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan kepada istrinya.
Kemudian khusus untuk istrinya juga diharuskan. Jadi itulah yang disebut dengan nafkah istri, yaitu yang memang khusus untuk istrinya. Tak perlu banyak-banyak, seberapa yang suami mampu aja disyukuri, alhamdulillah. Walaupun cuman mungkin mampunya 2.000 ya disyukuri. Itu yang saya pahami ya teman-teman dari ceramah yang pernah saya dengar. Mungkin teman-teman yang punya ilmu juga tentang itu boleh sharing di kolom komentar, siapa tahu ada kekeliruan dari yang saya utarakan tadi. Baik teman-teman, budgetingnya sudah selesai, sekarang lanjut untuk masukin uang-uang ke tempatnya masing-masing ya. Jadi mulai bulan ini untuk dana wifi dan juga pulsa, karena saya bayarnya itu pakai rekening, jadi nggak saya tarik cash lagi uangnya, langsung di rekening aja. Kemudian untuk pengeluaran tahunan itu juga nggak cash lagi karena disimpan jangka panjang, jadi saya rasa lebih aman di rekening aja. Ini saya keluarin uang yang dari sisa budgeting ayam, jadi nggak saya masukin ke saving challenge akhir bulan 12 ini, tapi mau saya simpan dulu di sisa budget. Siapa tahu nanti ada kebutuhan yang kurang dari budget bulan ini, untuk jaga-jaga aja gitu. Baik, sekarang kita lanjut untuk tabungan. Jadi yang pertama itu untuk servis AC, karena servis AC-nya ada 2, jadi trackernya itu saya bikin 2, yang 1/3 bulan dan yang 1/6 bulan. Tapi untuk ziplock uangnya tetap saya pakai 1 ziplock aja. Terus jangan lupa juga untuk bikin cash flow-nya biar kita tahu total uang yang sudah kita tabungkan dan berapa yang sudah kita gunakan, sehingga kita bisa tahu sisa saldonya. Untuk tracker khusus yang servis-servis ini, baik itu servis AC, motor, ataupun mobil, itu saya tuliskan angka. Jadi misalnya mau diservis per 3 bulan, jadi saya bikin trackernya 1, 2, 3. Selesai yang 3 nanti ulang lagi ke 1, 2, 3 begitu. Jadi saya ingat, oh bulan ini sudah sampai di bulan ketiga, sudah waktunya untuk diservis, begitu teman-teman. Dan untuk clothing ini beda lagi, nggak pakai tracker tapi cukup cash flow aja, karena untuk clothing ini kan pemakaiannya kita nggak bisa pastikan kapan, jadi cukup dicatat pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldonya aja. Kemudian untuk tabungan untuk membayar hutang dan juga tabungan pengeluaran tahunan itu kan sudah tidak saya ambil cash lagi tapi di rekening, jadi hanya saya catat cash flow dan juga trackernya saya warnai biar nanti bisa dipastikan berapa total yang sudah ditabungkan, apakah sesuai dengan catatan dan yang di rekening. Dan juga seperti yang servis tadi, untuk jadwal penggunaannya kita juga bisa tahu dari tracker ini. Seperti untuk pengeluaran tahunan itu seperti pajak, karena dibayarkan setiap Februari, jadi trackernya itu saya gunakan nama bulan berbeda dengan servis tadi yang angka 1, 2, 3. Jadi nanti ketika sudah sampai di bulan Februari, jadi saya bisa tahu itu sebagai pengingat bahwa sudah waktunya untuk bayar pajak.
Kemudian untuk tabungan pendidikan, ini walaupun tracker dan cash flow-nya saya pisah, tapi untuk ziplocknya sama. Jadi ini saya mau kumpulin dulu uangnya sesuai dengan masing-masing budgetnya. Dan yang untuk pendidikan ini saya cuma isi cash flow-nya aja, sedangkan trackernya tidak saya warnai karena trackernya itu berbeda dengan jumlah tabungan yang saya tabungkan. Jadi saya agak bingung ngisinya. Jadi saya rasa untuk kedepannya saya hilangin aja trackernya, mau saya pakai cash flow-nya aja. Kemudian untuk logam mulia ini juga tidak ada tracker karena tidak ada target waktu yang saya butuhkan. Jadi saya hanya menabung dengan menggunakan cash flow-nya aja. Jadi ketika nominal yang saya butuhkan sudah mencukupi, bisa langsung saya belikan logam mulia baik yang batang atau yang perhiasan. Dan ada 2 ziplock terakhir ini, yaitu tabungan Ibrahim dan Muhammad. Itu tabungan dari misalnya dari uang THR yang didapat anak, pokoknya rezeki anak ya langsung ke anak gitu. Jadi saya tabungin dan saya belikan emas. Oke teman-teman, segitu dulu budgeting saya di bulan Januari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum.